Terus langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 03 Susukan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SD Negeri 03 Susukan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dalam destinasi dan ini perkenalkan saya sebagai acara susunan acaranya. 1. Pembukaan, 2. Inti, 3. Sesi tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu inti. Pada acara inti akan disampaikan oleh Bapak YD SPD SD. Kepada Bapak YD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sriyanti yang telah memberikan waktunya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 03 Susukan yang telah hadir di dalam ruangan ini dalam acara penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN 03 Susukan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya di sini akan memaparkan beberapa informasi ataupun pelajaran yang saya dapatkan dari modul 1.4, di mana pada modul 1.4 ini saya mendapatkan tugas untuk mendiseminasikan atau mendiseminasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, di sini kita ataupun saya tidak minteri ataupun bagaimana. Di sini kita belajar bersama-sama, kita berkolaborasi untuk memajukan SD atau sekolah tercinta ini. Selamat datang pada Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta ini, yaitu SDN 03 Susukan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan beberapa konsep modul budaya positif yang saya dapat dari saya mempelajari modul 1.4. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu biasanya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian di dalam
eh, modul 1.4 itu ada yang namanya disiplin positif, di mana dalam budaya kita makna kata disiplin memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian dilanjut yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki bukan untuk positif sendiri merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia, siswa-siswa kita itu yang namanya kebutuhan dasar atau 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, penguasaan. Yang berikutnya kebebasan dan yang terakhir kesenangan. Nah, di sini saya juga akan memaparkan motivasi perilaku manusia, di mana motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di mana motivasi perilaku manusia itu ada 3. Di mana yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau ekstrinsik. Kemudian berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yaitu murid melakukan disiplin itu karena murid melakukan disiplin diri itu karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu menghargai diri, nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di mana seorang murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, misalnya yaitu dalam hukuman dan penghargaan. Di mana kalau kita memberikan hukuman dan penghargaan itu sama saja. Bagaimana sama saja? Karena apabila kita melakukan hukuman terhadap siswa itu akan mengakibatkan atau menyakitkan bagi siswa. Kemudian akan mengakibatkan siswa juga tidak nyaman. Yang ketiga itu siswa akan merasa takut. Yang keempat itu memaksa. Berikutnya murid menyembunyikan kesalahan. Dan yang terakhir murid menjadi rendah diri. Di situ sudah dijelaskan kalau misalnya kita memberikan hukuman terhadap siswa itu dapat menyebabkan sesuai apa yang tadi saya utarakan. Kemudian penghargaan tersebut itu juga sama dengan hukuman. Yang intinya satu tidak efektif. Yang kedua merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Apabila anak yang satu mendapat penghargaan, misalnya apa berupa jajan ataupun berupa uang, itu akan memberikan rasa iri terhadap teman yang lain. Kemudian yang ketiga mematikan kreativitas anak. Yang keempat menghukum dengan sistem ranking. Dan yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Kemudian di sini saya akan memaparkan konsep disiplin yang sukses dengan identitas sukses. Di mana
yaitu konsekuensi dan restitusi. Dimana konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek dan perlu monitoring berkelanjutan serta stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan dan yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, kemudian untuk restitusi itu sendiri itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol yaitu dirinya memegang kontrol. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki atas kesalahannya yang telah diperbuat. Kemudian di sini ada pendekatan restitusi. Tentunya Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini masih asing dengan kata restitusi. Saya sendiri baru mengenal yang namanya restitusi setelah saya mempelajari itu banyak manfaatnya, di mana sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama yaitu pengertian restitusi tersebut, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi mereka. Ya, mereka bisa kembali pada mereka karakter yang lebih kuat. Nah, sedangkan daripada restitusi itu yang pertama itu bukan menuntut, namun dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Berikutnya yaitu tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi pada contoh kasus yaitu siswa tidak mengerjakan PR. Hukuman yaitu biasanya guru menghukum siswa tersebut yang tidak mengerjakan PR untuk berdiri di depan kelas. Dan konsekuensinya apa? Guru biasanya itu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya itu pada saat istirahat ataupun disuruh untuk keluar daripada ruangan untuk mengerjakan PR-nya tersebut. Dan yang ketiga yaitu restitusi. Biasanya di dalam restitusi tersebut itu peran guru itu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan yaitu 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah. Biasanya kata-kata pemantiknya atau pertanyaan pemantiknya itu berupa patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di depan papan tulis. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah itu biasanya kalimatnya atau kalimat yang diutarakan kepada murid itu berupa berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Itu biasanya untuk menimbulkan rasa bersalah anak tersebut karena telah melakukan tindakan yang kurang sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Biasanya kalimatnya berbunyi, ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa salah. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa. Kemudian yang terakhir atau yang 5 yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Biasanya
itu kalimat tanya atau kalimat mantiknya itu berupa apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu peran sebagai di sini saya akan memaparkan yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ataupun mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, karena kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuat secara bersama-sama antara guru dan siswa, sehingga siswa akan lebih mengenal dan siswa akan lebih bertanggung jawab apa yang telah dibuatnya. Sedangkan kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru kelas secara sepihak sehingga siswa banyak yang melanggarnya. Kemudian untuk kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan, yang saya sudah latihan atau sudah saya lakukan, yaitu yang pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan. Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan peraturan menjadi suatu keyakinan. Dan yang ketiga yaitu menempelkan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan pada saat membuat keyakinan. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu tentunya baru mendengar yang namanya istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 tahap, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Itu semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita semua itu memiliki motivasi internal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sudah pernah mencoba menerapkan segitiga restitusi, yaitu salah satu siswa saya yaitu yang bernama Fadli itu tidak mengerjakan PR. Di situ saya berusaha menerapkan segitiga restitusi, dan di situ yang pertama saya lakukan yaitu menanyakan kepada Mas Fadli atau menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Kemudian tahap berikutnya saya menanyakan kepada Mas Fadli yaitu validasi tindakan yang salah. Saya memberi penguatan kepada Mas Fadli bahwa semua perilaku pasti memiliki alasan. Di situ Mas Fadli tidak mengerjakan PR dan saya tanya mengapa Mas Fadli tidak mengerjakan PR. Oh, ternyata di situ Mas Fadli terlalu malam tidur karena ikut ke
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di mana suatu pembelajaran akan berhasil dan aman serta nyaman apabila kita dalam belajar ada kesepakatan kelas. Nah, di situ kesepakatan kelas nanti kalian bisa membuat atau mengeluarkan ide-ide yang kalian tahu atau yang kalian mau untuk kalian terapkan di atau tempel di depan. Nah, itu menjadi kesepakatan kelas di mana kesepakatan kelas dibuat antara guru dan murid sehingga kalian dapat lebih mengenal dan lebih bertanggung jawab. Pada saat ini Pak Guru mau membagikan sebuah ini, ya. Nanti kalian diisi sesuai dengan ide kalian. Kesepakatan kelas ini nanti mau kalian tulis apa? Silakan Pak Guru bagi ya. Ya. Kemudian ya. Kemudian ini. Kemudian ya. Nah. Kemudian ini. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya, kalau sudah kalian tulis, silakan kalian tulis sesuai dengan ide kalian. Silakan ditulis sesuai apa yang kalian inginkan sebagai suatu kesepakatan kelas. Nanti kalau sudah selesai, kalian boleh ditempel di sini. Sudah selesai nulisnya? Ya, kalau sudah bisa ditempel mulai dari sini, silakan Mas Novel dulu. Mas Novel dulu, nanti dilanjut sama Mas Bedi. Ya, kita lanjut. Bawahnya boleh, sampingnya boleh. Dikasih jarak, Mas. Silakan dilanjutkan Mas Ida, sudah belum? Ya boleh. Silakan selanjutnya. Kemudian selanjutnya. Ya lanjutnya, Mbak. Terus disusul Mas Angga dan Mas Dika. Ini Mas. Mas Dika. Dilanjut Mbak Seti sama Mbak Eliasa. Kemudian Mas Aan, Mas Muhammad, silakan. Ya nanti. Ya nanti. Sudah semua? Ya kalau sudah semua nanti kita sepakati bareng-bareng. Apakah kalian setuju dengan pendapat kalian? Yang pertama yuk kita nanti kalian jawab sepakat atau tidak ya. Yang pertama itu datanya dari Mas Fail
dari Mas Badil. Tidak boleh bercanda. Kalau dalam pembelajaran kita tidak boleh bercanda. Kemudian datanya dari Gendis, membuang sampah pada tempatnya. Setuju tidak? Setuju? Setuju tidak? Setuju ya? Kalau setuju dilanjutkan. Kemudian datang tepat waktu berarti tidak boleh terlambat. Ini datangnya dari Mbak Isma. Setuju tidak kalian? Oke, setuju. Kemudian dari Mbak Sahrani, tidak boleh usil. Masuk tidak? Tidak boleh usil, berarti tidak boleh nyenggol-nyenggol temannya, tidak boleh yang lainnya ya tidak? Itu datangnya dari Mas Noah. Ya, disetujui tidak? Kalian setuju tidak? Kalau dalam belajar kita tidak boleh lanjut. Piket kelas jangan lupa. Boleh? Setuju? Setuju. Kemudian tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh bermusuhan. Setuju atau tidak? Oke, dari ke sekian kita ada beberapa yang setuju ataupun ada yang tidak setuju. Tapi di sini yang tidak setuju Pak Guru ambil di situ tidak masuk ya. Kalau sudah, ini sudah menjadi kesepakatan kelas dan kalian harus bertanggung jawab. Tidak boleh apa itu namanya? Tidak boleh melanggarnya. Pintar masuk sini. Itu saja ya. Berarti kesepakatan kita sudah sepakat ya. Kita setuju bareng-bareng ya. Oke, kalau sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.